Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan sel itu ada dua macam, yaitu mitosis dan meiosis. Apa itu mitosis dan meiosis? Mari kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama adalah pada mitosis, ini terjadi pada sel-sel tubuh. Ya, kemudian yang kedua, jumlah sel anakan itu bersifat diploid kromosomnya ya atau 2N. Kemudian yang ketiga, menghasilkan dua sel anakan. Kemudian yang keempat, mengalami satu kali pembelahan. Kemudian yang kelima, mengalami satu tahap interfase. Kemudian pada meiosis, ciri-cirinya yang pertama adalah terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Kemudian kedua, jumlah kromosom sel anak itu adalah haploid atau N kromosom. Kemudian yang ketiga, menghasilkan 4 sel anak. Yang keempat, mengalami 2 kali pembelahan. Kemudian yang kelima, mengalami satu tahap interfase. Nah, ini adalah gambar tentang mitosis, ya, pembelahan mitosis. Pada mitosis itu ada 4 kali fase, ya, ada 4 fase. Yang pertama adalah profase, kemudian kedua metafase, ketiga anafase, dan keempat adalah telofase. Pada profase di sini kita lihat pada selnya itu, ya. Di sini kita lihat sentriol itu sudah terbagi menjadi 2, kemudian masing-masing akan menuju bergerak ke kutub yang berlawanan, ya. Pada profase dia belum bergerak ke arah yang berlawanan, tapi dia sudah mengadakan pergerakan. Kemudian sentriol juga mengeluarkan benang spindle, ya, atau benang gelendong, ini kelihatan. Kemudian di sini, di bagian inti sel, membran selnya itu sudah menipis, ya, sedikit-sedikit mau hilang nih. Kemudian pada kromatin, kromatin sudah mengalami penebalan untuk membentuk kromosom. Kemudian kita lihat pada fase yang kedua. Pada fase metafase, di sini sentriol sudah berhadapan pada kutub yang berlawanan. Kemudian dia mengeluarkan spindle atau benang gelendong yang akan dikaitkan atau diikatkan kepada sentromer yang terdapat di dalam kromosom. Di sini sentromer sudah ini nih diikat, ya, oleh benang gelendong, kemudian kromosom berada di tengah-tengah sel, jadi di bidang ekuator. Makanya di sini disebut fasenya metafase. Artinya kromosom berada di tengah-tengah, ya, di mana keadaannya sudah diikat oleh benang gelendong di bagian sentromernya. Kemudian bagian ketiga itu adalah fase anafase. Di sini fase anafase, benang gelendong yang dikeluarkan oleh sentriol itu akan menarik kromosom, ya, ke kutub masing-masing. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa benang gelendong itu mengikat kromosom di bagian sentromer, itu akan tertarik ke bagian kutub, ya. Coba lihat ini di sini gambarnya. Yang asalnya kromosom itu berpasangan di bagian kutub, di bagian ekuator, akan dia bergerak karena benang gelendongnya memendek, ya, ke bagian sentromer. Sehingga kromosom yang berpasangan itu akan memisahkan diri, ya, ke kutub masing-masing. Nah, hasil dari fase yang keempat di sini adalah fase telopase. Nah, di sini pada fase telopase, bagian kromosom sudah berada di kutub masing-masing, kemudian bagian sel itu mengalami pemisahan, ada septa di sini, ada septum di sini.
Jadi pada telopase kelihatan bahwa pembelahan sel yang pertama dimulai itu adalah pembelahan karyokinesis. Kemudian akan dilanjutkan dengan eh, apa namanya somatokinesis. Nah, di sini ininya apa namanya cairan selnya yang terbelah menjadi dua. Nah, pada fase mitosis setelah fase telopase itu sel akan mengadakan interfase. Jadi masa istirahat. Sebetulnya bukan istirahat, tapi di sini akan mengalami pertumbuhan sel ya. Selnya menjadi membesar, selnya menjadi tumbuh, kemudian organel-organel selnya terbentuk kembali. Nah, di sini pada mitosis itu di telopase sudah sampai di sini ya. Jadi pada yang terjadi pada sel tubuh itu demikian. Apa contohnya misalnya? Contohnya pada pembelahan sel untuk pemanjangan rambut, pemanjangan kuku, membentuk sel-sel yang baru untuk mengganti sel-sel yang rusak. Ya, nah itu pada mitosis. Kemudian kita lanjut pada pembelahan sel secara meiosis. Pada pembelahan sel secara meiosis, tadi sudah dikatakan bahwa meiosis itu terjadi pada sel gamet atau pada sel kelamin, ya. Nah, pada sel gamet atau sel kelamin, yaitu pada sperma atau ovum, di sini terjadi pembelahan meiosis. Tadi sudah dikatakan bahwa dari pembelahan meiosis itu dihasilkan 4 sel anakan, ya. Dan kromosom yang dihasilkan itu setengah dari induknya. Yang asalnya diploid induknya itu akan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Kalau induknya itu 2N, nanti yang dihasilkannya adalah N ya. Jadi induknya diploid, nanti yang dihasilkannya itu adalah sel gamet dengan jumlah kromosom N atau haploid. Nah, fase pada meiosis itu sama tahapannya dengan mitosis, tapi di sini pembelahannya terjadi 2 kali, ya. Makanya dikatakan di sini propase, metafase, anafase, telopasenya ada propase 1, metafase 1, anafase 1, telopase 1. Kemudian pada pembelahan yang kedua, ini dari telopase itu tidak dulu melalui interfase, tapi langsung dari telopase itu sel akan membelah lagi untuk mengadakan pembelahan yang kedua. Makanya di sini fase-fasenya dituliskan adalah fase kedua, metafase kedua, anafase kedua, telopase kedua. Karena pada saat pembelahan meiosis, di sini pembelahannya terjadi 2 kali dengan fase yang sama dengan mitosis. Ya, kalian dapat lihat di sini mana perbedaan propase pada propase 1 pada propase kedua. Di sini yang membedakannya kita kelihatan coba dilihat di metafase. Di metafase ini yang kromosom yang berada di ekuator itu adalah kromosom homolog yang berpasangannya di sini. Sedangkan pada metafase kedua, di sini bukan lagi kromosom yang homolog yang berpasangan, tapi sudah satu-satu kromosom dengan lengan-lengan kromosom kelihatan di sini ya, ada 4 kromosom. Nah, pada anafase itu sudah sama dengan anafase 1, tapi di sini anafase 2-nya bukan kromosom yang homolognya yang di apa namanya dipisahkan ya, tapi satu kromosomnya saja yang dipisahkan. Sehingga dari akhir telopase ini, telopase kedua dihasilkan sel anak dengan jumlah sel 4 dan kromosom yang dihasilkan itu setengah dari induknya. Yaitu kalau induknya 2N, berarti anaknya yang dihasilkan kromosomnya itu adalah jumlahnya N. Ya, sekali lagi bahwa pembelahan meiosis itu terjadi pada sel gamet atau pada sel telur dan sel sperma. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.